kamu yang membuatku dipecat? Ya, Kurasa tidak ada yang salah dalam pekerjaanku yang membuatmu tidak puas. Berikan aku alasan untuk memecatku. alasannya sederhana. Aku bersama Su Xiu. Tidak adil untuk Xiu jika kamu menjadi sekretaris lagi. Oh Uyang, bisakah kamu memberitahuku apa yang sebenarnya terjadi? Hari ayahku jatuh dari tangga. Aku tahu kamu selalu bersamaku. Aku masih tertutup pakaianmu saat aku bangun. Tapi kemudian kamu menghilang. Ketika kamu muncul lagi, seperti menjadi orang yang berbeda. Kamu bilang kamu berpisah denganku karena Xiu. Aku bilang aku tidak percaya. Lebih baik kamu cepat memberitahuku, kalau tidak aku benar-benar marah. Apa sebenarnya yang kamu sembunyikan dariku? Aku tidak menyembunyikan apapun darimu. Hanya ada satu alasan untuk putus denganmu. Aku bersama Xiu. Mengerti? Meia juga ada di sini. Apakah aku datang di waktu yang tidak tepat? Ya, ini bukan waktunya. Xiu, kamu adalah pacarku. Kamu bisa datang ke sini sesukamu. Maaf. Kita ada pekerjaan yang harus dibicarakan sekarang. Silakan keluar. Kamu sudah dipecat, jadi tidak ada pekerjaan yang harus dibicarakan antara kita. Kamu tidak memberitahuku alasannya. Apakah kamu membelinya dari Xiao Jiangnan? Hanya lewat. Mengingat kamu belum makan. Aku membelikannya untukmu. Semua favoritmu. Mie yang cun pangsit udang stea cuka. Dan ayam berminyak. Masih butuh alasan. Hidangan yang sama. Orang yang berbeda.
Apa yang kamu lakukan di sini? Kalian semua ada di sini dan tidak masuk untuk mencariku. Berhenti menonton, ayo pergi. Aku suka makan croissant. Apa? Apa kamu mau menangis? Croissant ini terlalu buruk. Kalau begitu jangan makan ini. Aku akan memberimu ini. Ini terlihat enak. Karena aku sudah menggigitnya, aku akan menghabiskannya. Sangat mubazir jika tidak dihabiskan. Apa yang kamu pikirkan? Tidak. Aku tiba-tiba ingin makan croissant. Apa kamu lapar? Kamu tidak makan. Apa yang kubawa untukmu tadi? Apa yang terjadi padamu? Aku menangis karena roti panggang ini. Haruskah aku menggantinya untukmu? Tidak perlu. Biarkan aku menghabiskannya, jangan sia-siakan. Sekarang bisakah kamu memberitahuku? Apa? Apa yang terjadi antara kamu dan Lin Meiya? Bukankah kalian sudah putus sebelumnya? Apa alasan putusmu dengan pacarmu? Jangan bilang begitu. Aku pernah jatuh cinta sekali. Putusnya karena aku pergi ke Prancis. Jarak jauh, jadi perasaan memudar. Tapi kamu berbeda. Kalian berdua tidak ada hubungan jarak jauh, tanpa peringatan apapun. Jangan tanya. Bagaimanapun juga, alasan untuk hal ini tidak akan memengaruhi hubungan kita. Aku tidak akan pernah bersama Lin Meiya lagi. Jangan khawatir. Karena aku memilihmu, aku akan bertanggung jawab padamu. Kurasa yang harus kamu pertimbangkan sekarang adalah masa depan kita. Bagaimana menurutmu? Dimengerti. Aku tidak akan menyebutnya lagi.
Bersulang. Aku menemani kamu untuk mengucapkan selamat tinggal pada bajingan Ouyang itu sepenuhnya. Tapi aku tidak bisa mengucapkan selamat tinggal padanya. Dia memperlakukanmu seperti ini. Mengapa kamu memikirkannya? Jangan hanya meminumnya sendiri. Aku benar-benar tidak mengerti. Itu hanya beberapa hari. Beberapa hari yang lalu, dia sangat mencintaimu. Beberapa hari kemudian dia bersama Susiu, dan dia memecatmu. Sangat kejam. Tidak masuk akal. Apakah kamu pernah membaca Harry Potter? Tahukah kamu dari mana Voldemort berasal? Voldemort, nama aslinya adalah Tom Riddle. Tidak hanya ibunya terlihat jelek tapi juga seorang Dumbledore. Dumbledore adalah orang yang tidak memiliki sihir di dunia sihir. Tapi dia jatuh cinta pada salah satu Muggle-Tom yang paling tampan di desa mereka. Bagaimana dia bisa menipunya? Meskipun dia tidak bisa menyihir, dia bisa membuat ramuan. Jadi dia menipu Tom untuk meminum ramuan cinta. Seketika Tom sangat mencintai ibu Voldemort. Itulah mengapa Voldemort lahir. Jadi Voldemort membenci nama belakangnya. Dia meninggalkan nama Tom Riddle dan mengubahnya menjadi Voldemort. Tidakkah kamu mendengar apa yang aku bicarakan? Maksudku, apakah Susiu memberikan obat kepada Ouyang? Aku pikir kamu sedang dihipnotis sekarang. Kamu lihat, aku bilang kamu tidak percaya. Biar ku jelaskan. Ada banyak hal di dunia ini yang tidak bisa dijelaskan secara ilmiah, tapi tidak bisa disebut tahayul. Pikirkanlah, kamu bilang cinta. Kamu menggunakan sains untuk menjelaskan cinta. Bagaimana menjelaskannya? Bisakah kamu menjelaskan dengan jelas? Artinya, cinta adalah tahayul terbesar dan paling menakjubkan di dunia. Kamu tahu itu. Ayahku kehabisan waktu. Karena aku seorang anak laki-laki. Aku tidak bisa menentangnya saat ini. Hanya maaf. Apakah kamu sebelumnya memberitahuku untuk membuatku percaya padamu? Kamu bilang tidak peduli seberapa sulit jalan di depan. Kamu akan terus berjalan. Kamu membuatku bekerja denganmu. Alasannya sederhana. Aku bersama Susiu. Ini tidak adil untuk Siu, jika kamu terus menjadi sekretariku. Aku tidak punya apa-apa untuk disembunyikan darimu. Hanya ada satu alasan mengapa aku putus denganmu. Aku bersama Siu. Mengerti? Meiya, apa yang aku katakan? Kenapa kamu menangis? Apakah kamu mengerti apa yang aku katakan? Kamu mengatakan begitu banyak dan membuatku percaya pada satu hal. Apa? Ouyang menyembunyikan sesuatu dariku. Jadi menurutmu, pesta pertunangan kita di mana yang tepat? Kamu tidak perlu khawatir. Sebelum bertunangan, aku harus pergi ke keluargamu untuk mengangkat saudara. Serahkan padaku. Kamu sangat baik. Maka aku akan dengan patuh menunggumu untuk menikahiku di awan 7 warna. Kamu mau kemana? Aku mencari Ouyang. Duduklah. Apakah dia menjawab teleponmu? Kamu datang untuknya. Jangan khawatir, aku mengembalikannya ke daftar hitam. Tidak perlu. Aku tidak keberatan. Bagaimana jika dia manis dengan Susiu? Kenapa harus mencari dia? Kenapa membuat dirimu begitu malu? Kita berdua akan mabuk hari ini.
bicara tentang itu besok. Ayo minum. Aku dengar kedamaian biasanya datang setelah perang. Kenapa aku melihat ayahku terus memukul ibuku? Hanya karena dia mabuk. Dia terus memukul ibuku. Aku benar-benar tidak tahan. Jangan pikir aku Pengecut. Saat aku masih kecil aku hanya merasakan kehangatan ibuku. Kenapa ayahku begitu galak? Jika aku benar-benar punya sayap, 2 sayap, aku akan berangkat kapan saja. Berangkat. Aku harus membawa ibuku pergi. Wei, kamu menyanyi dengan baik. Aku mendengar kamu menyanyi untuk pertama kalinya. 100 lagi. Cepat nyanyikan. Kemudian aku akhirnya belajar bagaimana mencintai. Sayangnya kamu sudah pergi. Menghilang di kerumunan. Kemudian aku akhirnya mengerti dengan air mata bahwa beberapa orang tidak kembali begitu kita melewatkannya. Bersulang. Tidakkah kamu naik dan duduk? Tidak.
Aku ingat setiap detik bersamamu. Oh Uyang, Aku melihat bagaimana kamu memilihnya dengan satu tangan. Kamu memilihnya. jangan berantakan, lepaskan aku. Jika kamu tidak memilihnya, aku akan melepaskannya. Paman Ou, panggil saja aku untuk sesuatu. Kamu datang ke sini untuk menungguku. Untuk apa? Terima kasih. Sama-sama. Kamu tahu tentang Ou Yang dan Xiaoya? Ya, aku tahu. Ou yang tidak ingin Xiaoya melewati rasa sakit yang dia alami sekarang. Dia lebih memilih membiarkan Xiaoya membencinya. Dia lebih memilih membiarkan Xiaoya mengalami sebuah kisah cinta yang normal. Saya tidak berencana untuk mengakui putri saya lagi. Sebagai ayah kandungnya, saya ingin meminta sesuatu dari Anda. Paman Ou, silakan katakan. Li Dong. Paman melihatmu tumbuh besar. Saya tahu karakter Anda, pengetahuan, dan kemampuan Anda. Saya tidak tahu apa pendapat Anda tentang Xiaoya. Saya tidak tahu apakah ini takdir. Ayah angkat Xiaoya memiliki warung makanan yang telah beroperasi lebih dari 10 tahun. Kebetulan berada tepat di seberang toko lama kami. Jadi ketika Xiaoya masuk SMP, saya mengenalnya. Dia ceria, sangat berbakti, dan berintegritas. Dia tidak membenci dunia karena dia telah mengalami penderitaan sejak kecil. Sebaliknya, dia lebih hangat, ceria dan baik daripada orang biasa. Sejujurnya, saya sangat mencintai Xiaoya. Begitu banyak. Hanya saja, Chen Zhe selalu ada di sisinya. Kemudian, Ou yang muncul. Jadi saya tidak punya kesempatan untuk mengungkapkannya. Saya akan menyimpan perasaan ini selamanya di hati, dan tidak mengatakannya sebagai rahasia. Maka tolong jaga Xiaoya untuk saya. Jika Xiaoya
bisa menjadi menantu keluarga Li di masa depan. Saya akan tenang. Saya juga berharap Xiaoya bisa menjadi menantu keluarga Li kami. Tapi bagaimanapun juga, ini hanya hayalanku. Bagaimanapun Paman Ou, di saat yang paling sulit ini, begini, aku akan menemani Xiaoya sampai akhir. Apakah dia akan memilih untuk menikahiku di masa depan? Itu pilihannya. Apapun keputusannya, aku akan menghargainya. Terima kasih banyak, Paman. Anda tidak perlu berterima kasih. Ini semua adalah hal yang ingin aku lakukan. Aku sangat senang. Tapi Paman, apakah Anda benar-benar tidak berencana mengakui Meia? Selama itu tidak menyakitinya, aku bisa melakukan apa saja. Aku mengerti. Paman masih punya satu permintaan lagi darimu. Paman Anda bisa mengatakannya. Ou Yang tampaknya tidak baik-baik saja. Dia mungkin mengalami banyak ketidakpahaman belakangan ini. Aku tahu. Kalian berdua adalah sahabat terbaik. Paman sangat berharap kamu tidak menyerah padanya. Tidak akan terjadi. Kami adalah saudara. Seumur hidup, aku tidak akan pernah menyerah padanya. Paman jangan khawatir. Oke. Wei Wei. Wei Wei. Kita di mana sekarang? Di rumahku. Bagaimana kita kembali tadi malam? Aku tidak tahu. Kamu minum lebih banyak. Ini yang dibuat kakakku. Sangat berguna saat kamu mabuk. Apakah kamu bahkan tahu bahwa kamu mabuk tadi malam? Kupikir kalian berdua tidak ingat. Lalu lihat diri kalian. Apakah kalian pikir bisa minum banyak? Apakah kalian pikir kalian adalah peminum besar di Cina? Gadis baik, setelah minum semalam, sepertinya kamu memiliki seluruh dunia. Li Weiwei, aku benar-benar mengagumimu. Tahukah kamu bahwa kamu membuat toko lama Li malu kemarin? Lupakan saja. Dua gadis muda cantik duduk di depan restoranmu untuk membantumu mencari pelanggan. Orang lain akan senang dengan itu. Malu? Mengapa malu? Meia memang cantik.
Setelah kamu selesai minum, bentukmu benar-benar menakuti banyak adik-adik. Biar kukatakan, aku tahu kamu akan berkelit. Aku adalah orang yang bermoral tinggi. Kalau tidak aku akan merekam video untuk kalian berdua. Tapi aku tidak bermain kotor. Aku hanya melakukan langkah kecil. Aku mengambil foto. Kamu bisa melihat penampilanmu kemarin. Bukti ini sangat kuat sehingga kamu tidak bisa berkelit. Jangan sembunyi. Jangan sembunyi. Mengapa bersembunyi? Kalian sangat fotogenik. Wajah kalian tidak gemuk sempurna. Setelah minum kulit menjadi kemerahan. Sangat cantik. Simpan saja. Li Weiwei, biar ku katakan. Aku akan menyimpan foto ini untukmu. Di masa depan, jika kamu berani tidak patuh dan mabuk, aku akan mengirim foto ini ke lingkaran pertemanan. Ingat? Terima kasih. Meiya, apa kamu melihat pengasuh Xiaqi? Aku sudah bertemu Xiaqi. Aku belum sempat berterima kasih Paman Xiaoli. Biaya Xiaoqi, serta biaya operasi dan rawat inap ayahku. Aku pasti akan segera melunasinya. Meiya, mengapa kamu begitu baik pada kami? Kamu bahkan tidak punya pekerjaan sekarang. Dari mana mendapatkan uang sebanyak itu? Ambil saja semua barang yang bagus untuk ayahmu. Uang bukan masalah. Terima kasih Weiwei. Kenapa kamu begitu baik padaku? Kamu masih harus mengembalikannya. Aku benar-benar tidak punya cara kali ini. Itu sebabnya aku memberimu banyak masalah. Aku akan segera mencari pekerjaan. Aku pasti akan mengembalikan uangnya padamu. Mungkin. Oke. Oke. Aku ingat untukmu. Ketika kamu sudah dapat pekerjaan dan menghasilkan uang, beritahu aku tentang pembayaran kembali. Tapi aku ingin memberitahumu bahwa aku benar-benar tidak terburu-buru. Jadi kamu tidak perlu terlalu menekan dirimu sendiri, oke? Pengasuh Xiaqi baru saja melaporkan padaku. Paman Lin sekarang relatif stabil. Kamu bisa tenang. Hari ini, aku tidak akan bekerja. Jangan pikirkan apapun yang kamu khawatirkan. Aku berencana untuk mengambil hari yang berharga ini dan menemani kedua nona muda. Bagus. Apa yang kita lakukan? Lakukan apa yang kita ingin lakukan. Baiklah. Minum sekarang. Mari bersenang-senang. Bagaimana? Kamu lihat. Ayo pergi. Aku akan menghormatimu. Ada kursi. Ayo pergi. Istirahatlah, aku lelah. Istirahatlah. Kalian berdua duduklah. Aku akan ambil air. Oke. Kamulah. Tidak sama sekali.
Kak itu tergantung padamu. Apakah Meya bisa menjadi kakak iparku? Kak itu tergantung padamu. Jika Meya bisa menjadi kakak iparku. Sangat malu. Maaf. Wei Wei punya banyak pikiran. Aku tidak bisa mengimbanginya. Apakah kamu bersenang-senang? Ya, sangat menyenangkan. Paman Xiaoli, jika bukan karena kali ini kamu dan Wei Wei selalu membantuku tepat waktu, atau jika kalian berdua ada di sampingku untuk menyokong dan mendorongku, aku benar-benar tidak tahu bagaimana bisa bertahan. Aku rela melakukannya. Karena itu kamu. Aku bermaksud untuk menguburnya di hatiku selamanya. Tapi sekarang, jika aku tidak memberitahumu apa yang ada di hatiku, maka aku bukanlah seorang pria. Aku mencintaimu, Lin Meya. Aku ingin merawatmu dengan sisa hidupku dan membuatmu bahagia. Aku tahu kamu tidak bisa melupakan Ou yang sekarang. Aku juga tahu bahwa Ou yang tidak tergantikan dan tidak bisa ditiru, dia akan selalu memiliki tempat di hatimu. Tapi tidak masalah, aku rela menunggu sampai suatu hari kamu menguncinya. Mungkin kamu bisa menerimaku. Biarkan aku tinggal di hatimu. Paman Xiaoli, terima kasih telah mencintaiku. Terima kasih telah menungguku. Tapi Jangan terburu-buru menjawabku. Dan jangan merasa tertekan. Aku hanya ingin memberitahumu bahwa masih banyak orang di dunia ini yang rela mencintaimu dan menunggumu. Aku harap kamu bisa bersemangat lagi. Masih berharap untuk hidup. Aku masih paman Xiaolimu. Kamu tetap Lin Meya yang dulu. Ya? Ketua, kamu mencari aku? Duduklah. Belakangan ini, kamu ikuti Ouyang. Ajak dia jalan-jalan. Bukannya kamu sering berkelahi? Kamu adu fisik dengannya. Oke. Biarkan dia sedikit saat memukul. Ketua, tenang saja. Saya punya taktik. Pergi sekarang. Oke. Terlihat bagus? Bagus. Pertama kali melihatnya, saya langsung memikirkanmu. Benar sekali, kamu terlihat sangat bagus setelah memakainya. Siu, kamu datang dan membawakan saya hadiah yang sangat berharga. Ini seharusnya saya yang menyiapkan untukmu. Bibi, jangan terlalu sopan. Kita akan menjadi keluarga. Menghormati Anda adalah kewajiban saya. Jodoh yang sempurna itu indah. Saya sangat menyukaimu. Ayo. Apakah Ouyang datang kepadamu? Ya. Saya merasa aneh.
Jadi saya ingin bertanya padamu. Apakah ada sesuatu yang terjadi antara Ouyang dan Paman Ou? Dia dulunya punya hubungan baik dengan Meia. Tiba-tiba mereka putus. Dan dia buru-buru datang bertanya padaku. Apakah aku bisa bersamanya? Apa yang bisa terjadi di antara mereka? Tidak ada yang terjadi. Ouyang adalah anak saya. Dia masih punya selera. Dia pasti sudah mengerti bahwa saya pusing ketika memikirkan Lin Meia. Mereka dari dunia yang berbeda. Mereka tidak bisa bertahan lama. Siu, tetap bersama Yang kita. Saya akan mendesak Paman Ou untuk meluangkan waktu melamar. Ayo. Bibi, kamu baik-baik saja. Baik. Apa yang baru saja kita katakan? Kamu bilang padaku untuk membiarkan aku bersama Ouyang. Dan kamu akan mendesak Paman Ou untuk meluangkan waktu untuk melamar. Ya. Jangan khawatir. Aku akan meluangkan waktu. Ayo. Oke, hentikan. Jika kita terus memukul, meskipun tubuhmu bisa menahannya, tubuh orang lain tidak bisa. Telepon Lin Meia. Angkat dia, saudarimu. Kamu harus melakukan sesuatu sekarang untuk membantunya. Halo. Kamu di mana? Aku ingin bertemu denganmu. Kamu ada sesuatu. Ya. Aku ada sesuatu untuk mengembalikannya padamu. Aku akan pergi setelah mengembalikannya padamu. Aku tidak akan mengganggumu. Aku di klub.
See you. Kamu ada waktu untuk mengunjungiku sekarang. Aku kirimkan lokasinya. Bangun. Pukulan keras. Pukulan keras. Pukulan keras. Pukulan keras. 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 Ayo. Pukul kepalanya. Pukul kepalanya. Ya. Ya. Ya, ayo lanjutkan. Diserang. Di bawah. Di bawah. Di bawah. Benar. Pukulan keras. Di bawah. Di bawah. Yang. Benar. Naik. Pukulan keras. Pukul dirimu sendiri. Pukulan keras, pukulan keras. Pukul. Yang. Datang. Ada yang mau dikatakan. Aku ingin bicara berdua saja denganmu. Siu bukan orang luar. Kamu bisa mengatakannya. Biar aku ambil air dulu. Ayo pelan-pelan. Apa yang terjadi? Kamu memasang cincin ini pada diriku sendiri. Itu berarti kedua kita akan bersama selamanya dan saling mencintai. Tapi kamu ingkar janji. Itu tidak berarti apa-apa bagiku sekarang. Jadi aku ingin menahanmu sebentar. Tolong lepaskan itu. Dari sekarang. Aku tidak akan mengganggumu lagi.
Baik. Oh Huyang, hujan deras di luar. Aku khawatir Meia tidak bisa mendapatkan mobil. Aku akan mengantarmu pulang. Apa yang bisa kulakukan? Aku tidak bisa membuatnya mengerti. Bagaimana jika terjadi sesuatu? Meia,
Ouyang, sudah terlambat, tidak ada taksi yang tersedia saat ini. Kamu ingin dia mati kehujanan. Aku tidak peduli apa yang terjadi antara kalian berdua. Dia dulu adalah sahabat terbaikku. Ouyang? Meiya. Buka. Masuk ke mobil. Suster, bagaimana keadaannya? Ini infeksi paru-paru. Kamu datang tepat waktu, dia akan baik-baik saja. Ini akan serius. Jika panasnya tidak turun. Obat antiinflamasi biasa tidak efektif untuk dirinya sekarang. Jadi kami memberinya obat yang lebih spesifik. Itu akan segera bekerja. Terima kasih. Bertahu aku kira botol ini habis. 4 lagi, tentu. Ouyang. Apapun yang terjadi antara Lin Meiya dan kamu, dia sakit sekarang. Kita harus tinggal untuk merawatnya. Jangan khawatir, aku tidak akan keberatan. Aku akan pergi membelikanmu makanan. Tunggu di sini. Presiden. Lin Meiya pingsan di tengah hujan. Dia sekarang di rumah sakit didiagnosis terkena infeksi paru-paru. Apa parah? Dia sudah diberi obat yang akan menurunkan demamnya segera. Kirimi aku lokasinya. Aku sedang menuju ke sana. Maafkan aku. Aku sangat menyesal. Aku orang terakhir yang ingin membuatmu terluka. Atau sedih. Tapi aku tidak tahu bagaimana harus menghadapimu. Aku takut menatap matamu. Berbicara denganmu. Atau bahkan mendengarkan hatiku sendiri. Dibenci olehmu lebih baik bagiku. Daripada mengatakan yang sebenarnya. Tapi sekarang,
Aku tidak tahu apakah aku melakukan ini salah. Tolong katakan padaku. Apa yang harus aku lakukan? Aku akan menjagamu sebagai seorang kakak. Yilong, Presiden. Apa Ouyang ada di sini? Ya. Su Xiu baru saja pergi, membelikan makan malam untuknya. Tunggu aku di mobil. Oke. Ayah, Bagaimana kabarnya? dia baik-baik saja. Mungkin kamu ingin tinggal bersamanya sebentar. Aku perlu ke kamar mandi. Xiaoya. Ayah ada di sini. Jangan takut. Aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu. Apa yang kamu lakukan di sini? Seharusnya aku yang bertanya itu. Pacar Anda sakit. Apa yang Anda lakukan di sini? Pertahankan. Pasien membutuhkan istirahat. Jangan nyaringkan. Bisakah kami pergi keluar? Sabar. Itu benar-benar memberikan saya alasan cukup untuk mengatakan lebih baik jika Min kecil ini dapat bangun dan bergabung dengan kami. Bisakah Anda memotong omong kosong? Omong kosong, cara Anda memegang tangan kecil yang lembut, itu cukup terampil. Lihat mari kita keluar. Bisa kami diskusikan luar ruang? Saya masih akan buta. Jika saya tidak menerima gambar ini. Kami berada di rumah sakit. Bisakah Anda menyimpan suara Anda? Ayo keluar. Hentikan. Dapatkan off me. Apa yang memang tidak tahu malu ya? Apa yang sedang Anda lakukan? Saya katakan di sini. Dapatkan off me. Jangan menyentuh saya. Saya katakan di depannya. Apa yang begitu shameless? Tinggalkan aku. APA. Apa yang begitu shameless? Ini rumah sakit. Saya katakan di sini. Dapatkan off me. Pertahankan suaranya. Apa yang Anda hidangkan? Apa masalahnya? Jangan lakukan ini. Bisakah Anda menyimpan Dapatkan suara off me. Anda? APA. Apa yang sedang Anda lakukan? Datang di sini datang. Datang dapatkan off me. Cian datang di sini. Biarkan saya jelaskan kepada Anda. Tunjukkan lidah Anda. Anda sangat menjijikkan. Saya penasaran, kenapa neraka Ouyang tiba-tiba membuang Su setelah begitu lama terpesona olehnya? Untuk waktu yang sangat lama. Aku pikir dia akhirnya menyadarinya. Dan ternyata, ayahnya sendiri orang yang memberinya kehidupan membesarkannya. Yang menggoda perempuan jalang itu. Oh Changlin, kamu harus malu pada dirimu sendiri. Kamu cukup tua untuk menjadi ayahnya. Qiyun. Apa kamu tahu apa yang kamu katakan? Kamu masih tidak mau mengaku? Baiklah, aku akan membuat si jalang kecil itu mengaku sendiri. Dia bersedia melakukan apa saja untuk naik ke atas dan apa yang telah dia lakukan. Tidak ada yang besar hanya menggoda ayah pacarnya. Qiyun. Kamu dengarkan aku. Gadis di ponselmu. Itu bukan Lin Meya. Itu saudara kembarnya Duruonan. Nama asli Lin Meya adalah Du Ruoya. Mereka adalah anak-anakku. Anakku dan Du Xiayue.
Xia Yue hamil 1 bulan. Ketika dia meninggalkanku, yang juga tidak jelas baginya, Xiaoya lahir dengan penyakit jantung. Dan biaya pengobatannya di luar kemampuannya untuk membayar. Jadi dia mengirimnya ke panti asuhan. Membawa Ruonan, meninggalkan kota, tidak pernah kembali. Kemudian, Xiaoya diadopsi oleh Lin Siguo. Diganti namanya menjadi Lin Meiya. Aku tahu kamu pikir aku berbohong. Tapi aku sudah melakukan tes DNA dengan Ruonan. Mereka memang anak-anakku. Qiyun, aku tidak bermaksud berbohong padamu. Aku hanya tidak bisa menemukan kesempatan yang tepat untuk mengatakannya. Sekarang Ouyang sudah tahu kebenarannya. Dan dia memilih untuk menanggungnya sendiri. Kita sudah melalui ini. Ini sebaiknya disembunyikan dari Lin Meiya. Kalau dia tidak tahan,